Oke, yuk kita bahas bareng-bareng. Kita semua kayaknya tahu ya, apa sih yang bikin seorang pemimpin itu hebat. Tapi tantangan sesungguhnya tuh bukan cuma jadi pemimpin hebat, tapi gimana caranya orang lain juga ngelihat kita begitu. Nah, Joel Schwartzberg, penulis buku The Language of Leadership, nangkepin masalah ini dengan pas banget. Katanya nih, seringkali ada gap atau kesenjangan yang gede banget antara karakter seorang pemimpin dan cara mereka berkomunikasi. Jadi pertanyaannya, gimana cara nutupin kesenjangan itu? Di sini kita akan coba bedah prinsip-prinsip inti dari buku ini. Kita jadiin semacam toolkit yang praktis. Dan semuanya dimulai dari satu hal mendasar, mengubah cara kita mikir soal komunikasi. Langkah pertamanya, kita harus buang jauh-jauh pemikiran kalau konten itu raja. Kenapa? Karena informasi mentah doang, data-data gitu aja, jarang banget bisa bikin orang tergerak. Nah, pergeseran ini tuh intinya soal mengubah cara kita mandang konten. Coba deh lihat, statistik doang itu ya cuma informasi. Tapi begitu kita jelasin apa dampak di balik angka-angka itu, nah konten kita langsung jadi inspiratif. Inilah yang bikin orang benar-benar ngah dan mau bergerak. Terus, gimana caranya biar kita yakin kalau yang kita sampaikan itu beneran sebuah poin, bukan cuma sekedar topik ngambang? Gampang. Di buku ini ada latihan simple banget buat ngetes ide kita. Caranya simple banget. Pertama, coba sebutin ide Anda. Terus tambahin kalimat, saya percaya bahwa di depannya. Kalau kalimatnya jadi aneh atau nggak nyambung, kemungkinan besar itu cuma topik. Contoh ya, saya percaya bahwa keaslian. Kan aneh ya, nggak lengkap. Tapi coba bandingin sama, saya percaya bahwa keaslian itu kritis untuk membangun kepercayaan. Nah, ini baru sebuah poin yang kuat, jelas, dan punya arah. Oke, setelah poin kita jelas, sekarang kita butuh dua senjata utama buat menyampaikannya dengan efektif. Dua hal ini adalah tujuan dan kekuatan. Tujuan atau purpose itu adalah kenapanya. Kenapa ide ini penting. Ini bukan cuma soal kerjaan ini, kerjaan itu, tapi lebih ke kenapa kita harus ngerjain ini. Kalau tim udah paham tujuannya, mereka nggak akan ngerasa cuma disuruh-suruh, tapi mereka ngerasa jadi bagian dari sebuah misi. Yang kedua adalah kekuatan atau power. Eits, ini bukan soal teriak-teriak atau jadi agresif ya. Ini soal keyakinan dan komitmen yang terpancar dari diri Anda. Saat Anda bicara dengan penuh keyakinan, orang lain tuh bakal otomatis berhenti dan dengerin. Nah, salah satu cara paling gampang buat nunjukin kekuatan ini adalah lewat pilihan kata. Coba deh pakai kata-kata yang kuat dan aktif. Kata-kata kayak visi, dampak, komitmen, itu secara otomatis bikin pesan kita kedengeran lebih meyakinkan. Oke, pola pikirnya udah dapat. Kerangkanya juga udah ada. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling praktis nih. Ada 3 teknik jitu yang bisa langsung Anda coba. Coba perhatiin deh, bedanya di sini. Kalau kita sering pakai kata saya, kesannya pemimpin itu ada di atas tim. Beda banget kalau kita pakai kata kita. Kata kita itu menempatkan pemimpin sebagai bagian dari tim. Jadi rasanya lebih solid dan kompak. Percaya nggak, salah satu senjata komunikasi paling ampuh itu justru nggak ada suaranya sama sekali. Yap, jeda. Jeda sesaat itu bisa menciptakan drama, ngasih audiens waktu buat mikir, dan nunjukin kalau kita percaya diri. Dan yang terakhir, soal ucapan terima kasih. Ini penting banget. Jangan cuma bilang, makasih ya Sam. Coba deh lebih spesifik. Jelasin kenapa presentasinya bagus, apa dampaknya. Memberitahu orang lain kontribusi spesifik mereka itu jauh lebih memotivasi daripada sekedar pujian umum. Intinya, semua ini bukan soal mengubah kepribadian Anda, bukan soal jadi orang lain. Ini soal belajar skill baru, soal mengasah cara kita berkomunikasi, supaya bahasa yang kita gunakan itu sepadan dengan kepemimpinan kita. Jadi ingat ya, tugas seorang pemimpin itu bukan buat pamer atau tampil hebat. Tugas utamanya adalah membangun koneksi, dan bahasa adalah alat paling kuat yang kita punya untuk melakukan itu. Nah, sambil Anda mikirin jawabannya, sebenarnya Anda udah mulai melangkah di jalan yang benar. Anda udah mulai menguasai bahasa kepemimpinan.